Hai, ketemu dengan saya, Nada Des Arizona. Kebetulan semester ini saya mengajar mata kuliah Logika dan Algoritma untuk semester 1. Kenapa mata kuliah ini saya katakan penting? Karena kedepannya mungkin akan saya lihatkan ya, ini proyek-proyek yang saya buat. Contohnya, ini sistem antrian, ini parkir yang digunakan di Rumah Sakit Sudarso, Kalimantan Barat. Yang kalian coba kalian pernah masuk ke sana. Nah, sistem parkir ini itu yang saya buat. Dasarnya dari apa ya? Dari mata kuliah Logika dan Algoritma. Nah, kedepannya itu pasti seperti ini harapan saya. Oke, mata kuliah ini sangat cukup penting karena kalau kalian tidak mengerti dasar sekali tentang algoritma ataupun logikanya juga, saya rasa kedepannya kalian juga akan pasti bingung menentukan konsep sistem ataupun sebuah perancangan ataupun sebuah program yang akan kalian buat. Jadi saya harapkan untuk mata kuliah ini kalian benar-benar fokus, apalagi masih semester 1 ya, yang artinya masih semangatnya dulu untuk mengerjakan, atau kalian masih semangat untuk kuliah. Sebelumnya saya mau jelaskan hal-hal yang penting juga, bahwa nanti di setiap mata kuliah atau tatap muka pertemuan tatap muka jarak jauh seperti ini, kalian akan absen sesuai dengan arahan oleh dosen-dosen sebelumnya. Sama ya, nanti ada dua, yaitu kalian ketika jam kuliahnya ya tetap absennya sesuai dengan jam kuliah, itu di mahasiswa mhsonline.bsi.ac.id. Nah, kalau e-learning ini kebetulan masih ada maintenance, nanti saya akan memberikan informasi untuk kalian gabung di web e-learning yang punya saya juga. Nanti di situ juga untuk upload tugas, juga untuk ngerjain soal dan sebagainya. Nanti akan saya tuliskan dan saya kasih di kolom deskripsi di video ini di paling bawah. Oke, kalian simak aja nanti. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama saya tidak terlalu banyak menjelaskan secara rinci, karena nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena biar kalian bisa refreshing dulu untuk dasar-dasarnya, nanti baru dalamnya itu di pertemuan berikutnya. Oke, nah kontrak perkuliahan kita sama ya, saya rasa pertemuan 1 nanti akan saya jelaskan menggunakan video seperti ini, dan saya tidak akan banyak-banyak menggunakan video-video yang akan memakan durasi yang begitu banyak, karena saya takut nanti kuota kalian juga terbebani. Baik. Jadi kontrak perkuliahan itu ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pertemuan 16 materi disampaikan oleh dosen di kelas ya. Kalau kita sekarang lakukan kuliah daring atau jarak jauh ya, nanti saya berikan video seperti ini. Pertemuan 7 diadakan di, ya maksudnya adalah kalian nanti akan saya buat kelompok ya, kalian buat sendiri kelompoknya ataupun menggunakan kelompok yang sudah ada untuk membuat video seperti saya ini. Jadi video pembelajaran, nanti materinya dari saya juga, karena biar kalian juga terbiasa menggunakan memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah berkembang, yaitu ya seperti inilah ya, buat konten. Nanti kalian juga akan ya bisa juga siapa tahu banyak subscribe-nya dan menghasilkan uang dari situ. Pertemuan 8 UTS ya, nanti diambil dari pertemuan 16 dan seterusnya. Pertemuan 9-19 sampaikan dosen, tapi nanti saya akan membuat tugas untuk kalian buat presentasi seperti ini. Oke, ini sama ya. Pertemuan 15 diadakan uji kompetensi individu, nanti saya akan tes baik itu apakah menggunakan video ataupun nanti bagaimana mekanisme akan saya sampaikan 1 minggu atau 2 minggu sebelum pertemuan tersebut. Oke, baik. Ini dia mata kuliah kita pada SKS. Nah, di ini ya saya jelasin. Untuk absensi itu tetap 20%. Artinya misalnya nilainya dari 100, berarti untuk mendapat nilai A, misalnya A itu 100 ya, 20% itu adalah nilai dari absensi, pengambilan nilai tugas 25%, UTS-nya 25%, UAS-nya 30%. Nah, jadi kalau kalian tidak pernah absen dan tidak pernah mengerjakan tugas ya otomatis tidak bisa lulus, karena ini 45 nilainya adalah 45. Kalau ngarapin nilai dari ini tidak akan cukup dapat nilai C. Jadi harus pasti kalian akan melalui mekanisme ujian HER. Baik, kita masuk ke pertemuan pertama. Pengertian dasar logika dan algoritma. Logika itu diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Nah, ini kalian bisa cari-cari sendiri, banyak sekali definisinya. Kebetulan aja yang digunakan adalah pengertian dari Aristoteles. Bisa aja pengertian dari siapa itu bebas-bebas saja. Yang penting dia sudah terbitkan di buku, jurnal yang
artinya sudah bukan seperti blogspot ya, hanya kata-kata sendiri, enggak, tapi sudah memang sudah dibukukan dan dijurnalkan, dan itu kan melewati mekanisme yang begitu ketat, nggak sembarangan orang bisa seperti itu. Oke, kalau logika algoritma diperkenalkan oleh matematika. Jadi logika dan algoritma ini adalah hal yang berbeda, tapi dia satu kesatuan. Karena kalau tidak ada logika, ya kalian juga tidak akan juga bisa membuat sebuah algoritma yang baik. Lanjut aja. Nah, definisi logika dan algoritma nih. Ini biasanya ditanyain ketika kalian ujian komprehensif. Misalnya kalian nanti TA nggak bisa ikut TA reguler, kalian ngambil ujian kompre. Nah, biasanya saya suka nanya-nanya ini nih. Ketika sidang, saya tanyain logika tuh apa? Padahal nggak tahu. Padahal kan mata kuliah ini sudah diberikan slide. Ya kalian berarti nggak baca. Ya, logika itu penalaran. Ya itu seperti ya penalaran kalian lah. Terus yang kedua, ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kalian ikuti ya sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya ya udah memang begitu logikanya ya, nggak, misalnya ya logika yang mematahkan logika tuh begini. Ketika kalian melihat benda terbang, padahal kan harusnya benda itu jatuh kan, dia bisa terbang tanpa ada apapun. Nah, itu kan mematahkan logika, berarti itu tidak logis ya, biasa dikatakan seperti itu. Nah, kalau logika itu kan harusnya mengikuti hukum fisika, yaitu gravitasi. Algoritma yaitu langkah-langkah. Misalnya bagaimana kalian berjalan ya, pertama kalian berdiri atau menggerakkan bagian tubuh, baru kalian mengangkatkan tubuh kalian, baru menggerakkan bagian kiri kaki kalian kanan. Nah, itu namanya algoritma, langkah-langkah. Oke, bagaimana sih tahap-tahap penyelesaian masalah? Nah, di sini ada masalah. Kita temukan model untuk penyelesaian masalah, buatkan algoritma, terus jadikan dia program, eksekusi, dan membuahkan hasil. Nanti kita bisa lihat hasilnya apakah bisa diuji. Nanti ada fase-fase tertentu yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kriteria pemilihan algoritma ada output, efektivitas dan efisiensi, jumlah langkahnya berhingga, berakhir, dan terstruktur. Ini kita langsung ke contoh aja. Sebuah prosedur, jadi contoh algoritma, sebuah prosedur untuk masalah menentukan akar kuadrat dari suatu bilangan positif yang input. Nah, seperti ini loh. A ada langkah-langkah yang pertama, dinyatakan B adalah nilai 0. Nomor 2, hitung nilai C, bersihkan nilai B dikalikan. Nah, kalau saya simpelkan, misalnya bagaimana langkah-langkah kita membuka pintu. Yang pertama kita pegang dulu gagang pintu, setelah itu yang kedua putar ke bagian bawah dan sebaliknya, atau baru yang ketiga tarik gitu ya. Nah, itu seperti itu ya langkah-langkah. Nah, bahasa pemrograman, kebetulan bahasa pemrograman yang kita akan pelajari sekarang adalah Python. Nanti saya kasihkan tutorial install editor untuk Python ya, nanti di kolom deskripsi. Jadi kalian perhatiin video saya. Nah, bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Nah, itu seperti ini ya contohnya. Nah, ini saya buat nih aplikasi parkir ini seperti ini. Ini yang sudah diimplementasikan dari tahun 2013 sampai sekarang di Rumah Sakit Sudarso. Sistem parkirnya saya buat sendiri. Nah, Rumah Sakit Sudarso dan Rumah Sakit Untan ini juga sama kayak sistem saya. Oke, nah itu adalah pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ya. Nah, program adalah kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer. Nah, jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Tapi kalau program adalah instruksi yang diberikan komputer. Jadi bagaimana dia bisa bergerak, kalau di sistem Rumah Sakit Sudarso itu ada sensor-sensor gerak. Nah, itu bagaimana sensor itu bisa mengerti bahwa ada yang bergerak, itu nanti kita program. Nah, itu dia seperti itu gambarannya. Kalau di dalam implementasinya, kalau menggerakkan mekanik seperti itu atau seperti sensor ataupun yang lain itu yang berkaitan dengan perangkat-perangkat microcontroller, itu nanti bahasnya itu sebenarnya di ilmu microcontroller. Jadi ada kita buat sendiri logikanya, bagaimana nanti kita menerjemahkan sinyal-sinyal digital terus diambil ke program. Nah, itu kalian bisa juga tanya ke saya terkait masalah itu. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, bahasa pemrograman lanjutan itu ada yang rendah. Ya, bahasa rendah ya, bahasa mesin ya. Sebenarnya kalau di komputer ini cuma 1 dan 0, tidak ada yang lain. Kumpulan dari bahasa pemrograman ini kalau diuraikan lagi di convert itu ya 1 dan 0, biner, bilangan 1 dan 0. Ingat, biner itu binary 1 dan 0. Ini true all false sebenarnya, bisa juga seperti itu. Bahasa tingkat tinggi Pascal. Nah, ini yang saya mau contohkan ini adalah Java.
terus yang ini adalah Python. Jadi saya kebetulan suka dua-duanya. Dan untuk semester ini kita fokusnya kayak ke Python, ya ini bahasa Python. Oke. Ya nanti ini kalian bisa cari sendiri ya. Kalau saya jelasin nanti kan terlalu banyak videonya, juga mau makan kuota kalian. Intinya Python tuh banyak juga digunakan untuk seperti ya nih ya, aplikasi mobile, game, aplikasi hacking, dan memang banyak biasa digunakan kalau saya tuh penetrasi website misalnya itu menggunakan Python. Misalnya cara menghack WiFi atau mencari password WiFi itu biasanya kita buat menggunakan Python karena bisa berjalan di multi-platform, bisa dijalan di Linux juga bisa dijalan di Windows. Jadi dia bisa dimanapun berjalan sistem operasinya ya. Nah ini C++. Ini pertama kali sebenarnya BSI dulu mengajarkan C++, tapi kalian cukup tahu aja sebenarnya ini adalah induk dari bahasa pemrograman ya, C++ ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti ini sebenarnya tidak masalah, tapi lebih bagus nih kalian juga mempelajari ini. Oke, saya lanjut dulu. Nah Java, terus ada Python. Kalian akan saya lihatkan menggunakan logika dan algoritma yang sama, tapi bahasa pemrogramannya berbeda. Nanti akan kelihatan apakah mudah menggunakan bahasa pemrograman Java atau menggunakan pemrograman Python. Nah, nanti akan saya contohin sedikit. Tahapan algoritma ya. Jadi yang pertama ada merencanakan suatu algoritma, bagaimana menyatakan suatu algoritma, sikut, bahasa semu, flowchart. Nah, flowchart ini akan kalian buat nanti di kedepannya di semester akhir, tugas akhir itu ada kalian buat flowchart. Jadi kalau nggak ngerti sekarang juga akan membuat kalian susah untuk ke semester 3. Nah, semester 3 ini bahasnya tentang mata kuliah PSBO. Di sana nanti kalian akan mempelajari juga ada namanya flowchart, terus diagram sequence dan sebagainya di situ. Nah, tujuan pseudocode adalah lebih mudah dibaca. Nah, contohnya begini kalau pseudocode. Untuk menghitung luas segitiga, yang pertama masukkan nilai alasnya berapa, yang kedua B masukkan nilai tinggi, yang C hitung luas alas. Berarti kita menampung hasil nilai dari ya, kalau misalnya ini masukkan nilai X, masukkan nilai Y, berarti jangan X Y lagi, tapi adalah misalnya X Y Z sama dengan X kali Y dibagi 2, baru seperti itu ya. Nah, kalau pseudocode itu ya kita buat tahapannya seperti ini. Di dalam belum ke program ya, ini belum kita buatkan algoritmanya, kita belum tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dari ini kita bisa aja menggunakan yang pertama menggunakan bahasa pemrograman Java atau menggunakan Python. Tergantung kalian sukanya di mana. Kalau saya kebetulan sukanya di Java karena Java itu bisa masuk ke sektor microcontroller yang sekarang saya gunakan sampai sekarang. Python contoh nih. Berikutnya, sebuah prosedur ketika akan mengirimkan surat ya, pertama kan tulis surat dulu, ya kan, terus ambil sampul, itu loh, itu namanya adalah bahasa semu atau pseudocode. Baru yang terakhir adalah bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis dan bla bla bla. Nah seperti itu. Nanti contohnya kalian buat sendiri nih. Saya kasih tugas seperti ini hanya untuk membuat alur-alur seperti ini ya. Kalian bisa buat ini sih gampang gitu, buat tahapan-tahapan. Ini saya lanjut. Nah ini tahap analisa algoritma lanjutan, ada debugging, yaitu fase proses eksekusi yang akan melakukan koreksi. Nah misalnya nih saya contohin, kita pura-pura atau saya pura-pura salah deh. Misalnya saya menggunakan Python. Saya coba luasnya saya suruh L kecil ya. Ini kan harusnya L besar nih. Kita jalankan. Saya jalankan. Misalnya 12. 2. Nah, dia akan mengoreksi itu, lihat di sini. Bagian-bagian yang salah. Kenapa? Karena nih lihat ya. Name error, name luas is not defined, tidak didefinisikan. Karena tadi saya harusnya ini kan besar nih, kecil. Nah, di bahasa pemrograman Java maupun Python itu ada namanya case sensitive. Artinya dia mengenal huruf besar dan kecil. Jadi tidak disamaratakan besar kecil. Harus dia dibedakan huruf besar dan kecil. Makanya ini L-nya kita huruf besar lagi. Coba kita jalankan lagi. Nah,
12.2. Oke, itulah namanya fase debugging ya kan. Kalau fase profiling ya udah nih, berarti udah profiling nih berjalan begitu. Oke, sampai sini paham? Harusnya sih sudah paham. Oke, lanjut aja. Oke, kita next. Ya ini udah saya jelas tadi ya, fase ini ya, ini dia. Nah, beda ya. Contoh ya, ini kita kembali lagi seperti di sini membuat sebuah aplikasi lah ya, ataupun metode untuk menghitung luas segitiga. Nah, di Java kalian lihat. Nah, ini lihat ya, ini sama, hasilnya sama. Cuman kalian lihat kalau di Java dia perlu deklarasi variabel, harus diperhatikan titik komanya, titik koma. Karena kalau nggak ada titik koma error nih pasti itu langsung merah. Nah, lihat ya. Tapi sama ya, ini sama. Kita kalau jalankan juga hasilnya sama. Oke, jalan. Oke, tangkap. Jalankan dulu. Kelasnya 12, tinggi ya 12,22. Sama di Python ya, cuman Python kalian bisa bandingkan ya antara membuat algoritma ini dengan yang ini. Tuh lihat, kalau menggunakan Python nanti kalian aplikasinya saya ada kasih di deskripsi, cara nginstalnya juga kalian bisa lihat di video ya. Nah, ini dikit aja kalau Python, nggak perlu panjang. Nah, ini dia, makanya mungkin ini kalian pelajari lebih gampang, tidak perlu titik koma karena di Python nggak mengenal titik koma. Tuh lihat, nggak ada, tidak ada titik koma, jadi langsung aja masukkan tipe datanya. Ini tipe data, integer, ada char ya, banyak sih kalau di bahasa pemrograman biasanya berbeda-beda dikit. Udah sama hasilnya, kita tinggal jalankan. Oke, 12, 2 ya 12. Nah, begitu perbedaannya ya yang kita akan pelajari. Fokusnya nanti ke bahasa pemrograman Python. Tapi kalau kalian suka Java, oke, nggak masalah, silakan juga tanya ke saya. Cuman Java saya senangnya memang seperti lebih spesifik sih. Kalau saya sih Java sih, kalau saya lebih kompleks. Tapi tergantung kalian ya, karena kalian sendiri yang akan nanti akan membuat sebuah program. Oke, itu ya perbedaannya ya, sangat jelas sekali ketika kita mengcoding. Nah, oke, selanjut ya hasilnya. Nah, oke, nah ini tugas-tugasnya ya, nanti kalian bisa lihat ini, kalian kerjain dulu. Nanti ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan untuk di pertemuan hari ini. Nanti pengirimannya belum dulu, yang penting kalian kerjain dulu. Nanti akan saya minta ya, belum dikumpulkan untuk hari ini, akan saya informasikan berikutnya. Oke, saya rasa cukup ya, dan memang nanti akan saya bahas lagi di pertemuan berikutnya, apa itu logika, apa itu algoritma secara dalam. Tapi yang pasti kalian wajib install aplikasi ini ya. Oke. Nanti ini ada ini ya, namanya PyCharm. Kalian bisa download, ada saya kasihkan di kolom deskripsi. Jadi kalau misalnya bingung, kalian bisa tanya DM ke saya via WA. Yang pasti harus menggunakan etika berbicara yang baik, dan ingat waktu ya, jangan sampai WA itu di atas jam 10 malam, jam 9 malam, itu kan sudah waktu istirahat. Terus jangan lupa kalian like, subscribe, karena kalau misalnya kalian subscribe itu nanti ketika saya upload video ini biasanya 1 hari atau sebelumnya itu kan kalian bisa dapat notis tuh, biar nggak nunggu waktu jam kuliah, kalian udah dapat notis dari saya, info-info terbaru lebih cepat. Oke, jadi kalian silakan untuk subscribe. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di